Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dr. Kiki Dwi Stianingtyas, spesialis penyakit mulut, konsultan infeksi. Saya merupakan dosen tetap di bagian ilmu penyakit mulut. Saya mulai bergabung di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah sejak tahun 2009. Hari ini saya akan memaparkan salah satu unsur dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pengajaran. Dalam proses belajar mengajar, kami menggunakan metode DAE, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun metode delivery meliputi deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah atau biasa disingkat dengan CPMK, materi pembelajaran, dan sistem pembelajaran. Sedangkan interaction terdiri dari metode pembelajaran dan media pembelajaran. Pada assessment meliputi sistem pembelajaran. Berikutnya, saya mengampu di mata kuliah akademik dan profesi. Sebagai contoh, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di profesi mengenai klinik ilmu penyakit mulut. Deskripsi dari klinik ilmu penyakit mulut 1 ialah melatih keterampilan anamnesis, melakukan pemeriksaan fisik umum dan sistem stomatogenetik, menentukan pemeriksaan penunjang, melakukan interpretasi dari hasil pemeriksaan penunjang, mendiagnosis serta melakukan tata laksana kasus kelainan jaringan lunak pada rongga mulut sesuai dengan standar kompetensi dokter gigi Indonesia. Adapun CPMK dari Klinik Ilmu Penyakit Mulut 1, yang pertama, mampu memahami dan terampil melakukan anamnesis, pemeriksaan klinis, fisik umum, dan sistem stomatogenetik dalam pemeriksaan objektif, ekstraoral, dan intraoral, mampu melakukan pemeriksaan varians normal atau lesi non-terapi. Kemudian mampu melakukan interpretasi hasil pemeriksaan penunjang, mampu melakukan keterampilan prosedural dengan melakukan penegakan diagnosis, melakukan diagnosis banding, mampu melakukan penetapan prognosis, dan rencana perawatan. Selain itu juga mampu melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi, serta mampu diskusi perawatan terkait bahan ajuvan yang berasal dari kelautan dan kemaritiman pada kasus stomatitis aftosa recurrent. CPMK kedua, mampu memahami dan terampil melakukan anamnesis, melakukan pemeriksaan fisik umum dan sistem stomatogenetik dalam pemeriksaan objektif, ekstraoral, dan intraoral, mampu melakukan pemeriksaan varians normal, lesi non-terapi, dan mampu melakukan interpretasi hasil pemeriksaan penunjang, mampu melakukan keterampilan prosedural dengan melakukan penegakan diagnosis, melakukan diagnosis banding, mampu melakukan penetapan prognosis, dan rencana perawatan.
Juga mampu melakukan komunikasi, informasi, edukasi, serta mampu diskusi perawatan terkait bahan ajuvan yang berasal dari kelautan dan kemaritiman pada kasus traumatik ulcer. Pada CPMK ketiga, mampu memahami dan terampil melakukan anamnesis, melakukan pemeriksaan fisik dan melakukan pemeriksaan fisik umum dan sistem stomatognatik dalam pemeriksaan objektif, ekstraoral, intraoral, mampu melakukan pemeriksaan varian normal atau lesi non-terapi. Juga mampu melakukan interpretasi hasil pemeriksaan penunjang, mampu melakukan keterampilan prosedural dengan melakukan penegakan diagnosis, melakukan diagnosis banding, mampu melakukan penetapan prognosis dan rencana perawatan. Juga mampu melakukan komunikasi, informasi, edukasi, serta mampu diskusi perawatan terkait bahan ajuvan yang berasal dari kelautan dan kemaritiman pada kasus gaelitis. CPMK keempat, mampu memahami dan melakukan tata laksana perawatan inisial kasus ulceratif dan kasus non-ulceratif. CPMK kelima, mampu memahami dan melakukan tahapan prosedural perawatan pasien dengan ujian DOPS atau Direct Observation of Procedure Skill. Berikutnya adalah mata kuliah. Mata kuliah klinik ilmu penyakit mulut 1 merupakan salah satu mata kuliah profesi kedokteran gigi yang melatih keterampilan prosedur diagnosis dan melakukan tata laksana kasus kelainan jaringan lunak rongga mulut sesuai dengan standar kompetensi dokter gigi Indonesia. Adapun materi pembelajarannya meliputi 1. Penegakan diagnosis dan tata laksana stomatitis aftosa recurrent. 2. Penegakan diagnosis dan tata laksana traumatik ulcer. 3. Penegakan diagnosis dan tata laksana gaelitis. 4. Penegakan diagnosis dan tata laksana lesi ulceratif dan non-ulceratif. 5. Melakukan penetapan diagnosis dan rencana perawatan pada pasien dengan ujian DOPS berupa stomatitis aftosa recurrent, traumatic ulcer, dan gaelitis. Berikutnya adalah interaction, merupakan sistem pembelajaran yang terdiri dari active learning, student-centered learning, dan outcome-based education. Dan ada small group discussion, discovery learning, case-based learning, case study, simulasi kasus, case report, dan patient bedside teaching. Adapun medianya bisa berupa luring atau offline, yaitu penata laksanaan pasien yang disupervisi oleh DPJP, kemudian bisa berupa video pembelajaran atau berupa PPT dengan adanya materi, dan bisa juga berupa simulasi kasus. Dan yang terakhir, mengenai assessment. Di sini ada bentuk OSCE, biasanya pada kasus-kasus yang jarang ditemukan atau susah didapatkan oleh dokter gigi muda. Lalu berikutnya berupa mini CX atau DOPS yang merupakan metode langsung pada peserta didik dan menilai langsung saat peserta didik melakukan tata laksana kasus ilmu penyakit mulut pada pasien. Dan yang terakhir adalah ujian profesi atau biasa disebut dengan UPROF. Nah, UPROF ini dilakukan di akhir stase di ilmu penyakit mulut.
Baiklah, sebagai bentuk nyata dari unsur Tridharma perguruan tinggi akan kami tuangkan dalam bentuk video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Selamat pagi pada dokter gigi muda yang sedang stase di klinik IPM 1. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Masih tetap semangat ya. Semangat. Jadi kita tinggal selangkah lagi akan menjadi dokter gigi ya. Jadi sudah selesai akademik, sekarang profesi, sebentar lagi sudah dokter gigi. Nah, untuk memulai, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baiklah, di klinik profesi ini, hari ini saya akan memberikan tentang materi traumatic ulcer. Kira-kira kenapa sih? Kok traumatic ulcer itu ya sering dibicarakan. Ada yang tahu nggak kenapa? Agrifina, itu kan kamu skripsinya tentang traumatic ulcer. Kenapa? Karena banyak pasien yang mengalami sariawan dokter seperti contohnya karena biasanya tuh suka tergigit pada saat makan, terus gosok gigi yang terlalu keras. Selain itu juga ada juga yang secara tidak sadar mengalami stres, setelah itu muncul sariawan secara tiba-tiba. Ya, jadi orang bilang sariawan ya, kalau kita di kedokteran gigi tenaga medis bilangnya ulcer ya. Ulcer adalah kasus paling banyak di ilmu penyakit mulut ya. Meskipun dia sariawan kecil gitu ya, tapi rasanya sangat sakit. Yang katanya stres, tapi bisa juga karena trauma ya. Karena trauma itu biasanya traumanya macam-macam. Ada yang tahu nggak macam-macam trauma ya? Siapa sih ngerti? Ayo. Kalau trauma itu biasanya apa? Disebabkan oleh apa sih? Kalau yang traumatic ulcer? Mekanis. Misalnya apa mekanis? Tergigit. Ya, terus apa lagi? Oh ya, kesodok sikat gigi atau terlalu keras ya. Kalau pakai sikat gigi bisa terlalu keras, bisa sikat giginya gak pernah ganti, ya kan? Harusnya kalau orang awam itu dikasih tahu berapa lama sih sikat gigi itu harus diganti. Selama berapa? 3 bulan sekali. Nah itu mungkin masyarakat masih banyak yang belum tahu ya. Oke, baiklah. Tadi judulnya tentang physical and chemical injuries ya. Jadi diantaranya ada traumatic ulcer, thermal burn ya, ada iritan, ada Mursicacio buccarum, ada Epulis fissuratum ya. Nah sekarang tentang traumatic ulcer. Oke ya, traumatic ulcer adalah lesi ulcerasi dangkal gitu. Biasanya berbentuk bulat atau oval dengan batas tegas, terasa sakit dan dikelilingi oleh area merah ya. Kemudian lesi ini bisa soliter maupun multiple ya. Biasanya itu nanti digambarkan pada deskripsi klinis. Nah, ini ya tadi yang sudah kita bahas bersama. Etiologinya bisa trauma itu selain kita obati ya dengan farmasi, juga non farmasi, yaitu adalah KIE. Apa Mas KIE Mas? Komunikasi edukasi. Ya. Itu adalah sebetulnya kadang-kadang pasien itu kekuatannya pada KIE ya. Kalau misalnya dia tadi
sering sariawan karena kesodok sikat gigi. Coba dikasih tahu. Sikat giginya coba ganti 3 bulan. Sesimpel itu gitu ya. Sesimpel itu ternyata pasiennya bisa sembuh ya. Atau misalnya apa? Ternyata sariawan yang berulang itu bisa karena penyebab gigi yang tajam karena karies gitu ya. Pasien itu kadang nggak tahu gitu. Tapi dengan kekuatan kita memberi KIE bahwa dia Pak no, nek giginya tajam, karies Mbak. Kalau giginya karies, kemungkinannya ada 2 ya, bisa diawetkan atau enggak ya. Kalau yang diawetkan dengan penempatan ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya dia Pak no, dicabut. Kalau sudah dicabut diapain? Dibuat gigi tiruan ya. Jadi kalau berobat, kalau ada pasien ke sini itu memberikan terapinya harus secara holistik. Jadi nggak bisa kamu nanti kita lanjutkan lagi. Tuh, sementara ada yang ingin ditanyakan? Sudah ya? Oke. Baiklah, saya akhiri sampai di sini dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Baiklah, hari ini kamu melakukan DOPS. Kasusmu tadi pagi adalah tentang traumatic ulcer ya. Jadi silahkan dikerjakan sesuai dengan petunjuk ya. Baik, selamat sore. Perkenalkan saya dengan Dr. Bijimuda David Cirangga. Mohon izin dengan Mbak siapa? Mbak Josi. Baik Mbak, sebelumnya nanti saya akan sambat dulu. Tapi lebih dahulu Mbak harus kumur dulu ya. Baik Mbak, izin saya akan memeriksa keadaan kulitnya Mbak. Ini itu tidak menular, jadi bisa sembuh cepat. Mbak. Jadi untuk perawatannya, saya akan mengoleskan obat seperti ini Mbak ya. Izin nak. Kita Mbak. Ya. Baik Mbak, tadi setelah saya obati ya dengan obat, nanti setelah pulang dari sini, Mbak akan saya kasih obat. Jadi obatnya ada 2. Yang pertama Aloclair gel, yang satu lagi itu namanya vitamin. Ya, jadi untuk Aloclair gel ini nanti dipakainya bisa 3-4 kali dalam sehari sampai sembuh ya Mbak. Kemudian yang obat nanti yang saya resepkan itu diminum 1 kali sehari selama 1 minggu. Nah, setelah itu nanti minggu depan Mbak harus kontrol. Nanti sembuh atau tidak, Mbak harus kontrol lagi ke sini. Ya. Jadi oke. Sudah. Jadi begitu ya Mbak. Nanti kontrol lagi seminggu dan terima kasih atas kedatangannya. Semoga lekas sembuh. Ya, baguslah David hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang adik-adik peserta klinik IPM Ilmu Penyakit Mulut 1. Hari ini kita akan mengadakan diskusi laporan kasus berupa tata laksana yang sudah dilakukan pada kasus requirement di bagian ilmu penyakit mulut. Are you ready? Ready. Ya, semua sudah ready ya. Pada kesempatan kali ini diadakan secara offline, namun kita menggunakan aplikasi Google Meet agar semuanya bisa melihat juga dan bisa bertanya. Ya. Baiklah, kesempatan kali pertama diberikan kepada Dokter Gigi Muda Aisyah Azahra
untuk laporan kasus traumatic ulcer, dan nanti diberikan kesempatan kepada temannya yang lain untuk bertanya apabila ada yang kurang dipahami. Oke, silahkan. Selamat siang dokter, selamat siang teman-teman. Pada siang hari ini izinkan saya untuk memaparkan laporan kasus traumatic ulcer. Untuk data pasien yaitu dengan inisial SDW, perempuan 18 tahun. Pada visit 1 yaitu tanggal 8 April 2026, pasien perempuan 18 tahun datang dengan keluhan sariawan di pipi kanan bagian dalam sejak 3 hari yang lalu karena tergigit saat mengunyah permen karet. Pasien mengaku belum pernah mengalami sariawan, sariawan juga belum pernah diobati sebelumnya. Pasien mengaku tidak memiliki alergi, riwayat penyakit sistemik, dan keluarga tidak memiliki riwayat keluhan yang sama. Untuk keadaan umumnya baik, pemeriksaan ekstraoral tidak ada kelainan. Kemudian untuk pemeriksaan intraoral terdapat pada mukosa bukal karena terdapat lesi ulcer single bulat dengan diameter 1 mm, dasar lesi putih kekuningan, tepi kemerahan, batas jalannya konsumsi sayur, buah, minum air putih, dan istirahat yang cukup. Kemudian pasien diedukasi untuk menjaga kebersihan rongga mulut, menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kemudian diedukasi berhati-hati saat mengunyah agar tidak terjadi trauma tergigit yang menyebabkan sariawan kembali. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Baiklah, dari paparan temanmu ini ada yang ingin bertanya? Ya, sebutkan nama sama NIM-nya dulu ya. Untuk pertanyaannya, tadi di diagnosis banding kan ada stomatitis atau recurrent. Bisa tolong dijelaskan kenapa stomatitis atau recurrent jadi dibalikin ke PPT yang ada diagnosis bandingnya. Oh, ini ada diagnosis DD-nya ada SAR minor sama erythema multiformis. Nah, itu temanmu tanya, kenapa kok didiagnosis banding dengan stomatitis aftosa recurrent yang tipe minor? Kenapa? Baik, izin menjawab. Didiagnosis bandingkan dengan SAR itu karena lesinya sama-sama ulcer. Kenapa SAR minor? Karena lesinya ini kurang dari 4 mili, yaitu pada pasien diameternya 1 mm. Kemudian perbedaan SAR dengan TU sendiri yaitu berupa etiologinya. Kalau TU disebabkan oleh trauma, pada kasus ini yaitu disebabkan oleh trauma mekanis, sedangkan untuk SAR itu etiologinya idiopatik atau tidak diketahui, yang biasanya dipengaruhi oleh etiologi yaitu stres, kemudian defisiensi vitamin atau nutrisi, alergi, dan anemia. Ya, bagus ya. Gimana? Ngerti? Ya. Kalau saya tambahkan ya di sini, jadi kenapa didiagnosis banding juga dengan erythema multiformis? Kira-kira kenapa ya? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa kok dia mendiagnosis bandingkan dengan erythema multiformis? Karena gambaran klinisnya bisa sama dengan traumatic ulcer, yaitu sama-sama berupa ulcer aja, cuman bedanya penyebabnya kalau yang erythema multiformis biasanya karena alergi, bisa alergi makanan atau alergi obat ya. Nah, kemudian untuk paparan dokter gigi muda tentang traumatic ulcer ini, saya memberi masukan ya. Sudah bagus ya, cuman menurut saya tulisan yang di PPT berapa itu ya, yang laki-laki, satunya lagi, terus menjelaskan pada pasien tentang traumatic ulcer, kasih gambar sariawan, gitu ya. Oke. Baiklah, kita kasih applause kepada Assalamualaikum.
Salam sejahtera untuk kita semua. Siang hari ini kita akan melakukan ujian profesi. Ya, David, baiklah. Sebelum kita memulai, kita berdoa dulu agar ujian berjalan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi ujian profesi ini meskipun kita secara offline, tapi saya memakai dengan media Zoom, gitu ya. Jadi agar soalnya bisa dibaca oleh mahasiswa. Ya, silahkan David dibaca dulu dalam hati sekitar 2 atau sampai 5 menit. Nanti kalau sudah silahkan dijawab. Satu kira-kira. Saya akan menjawab soal nomor 1 yang adalah tentang pemeriksaan objektif yang harus didapatkan anamnesis pada kasus. Yang pertama, saya akan coba simulasi pada pasien. Perkenalkan Ibu, nama saya David Firangga, saya dokter di sini ingin melakukan pemeriksaan terhadap Ibu. Yang pertama, sebelumnya, apakah Ibu bagaimana keluhan Ibu yang Ibu rasakan saat ini? Kemudian, di mana lokasi sariawan yang Ibu rasakan saat ini? Dan sejak kapan sariawan tersebut muncul dan sudah berapa lama? Kemudian saat terjadinya sariawan ini, apakah Ibu tahu penyebabnya? Apakah tergigit atau terkena sikat gigi? Kemudian apakah saat ini Ibu sedang mengalami menstruasi atau masa-masa menstruasi? Dan apakah Ibu mempunyai keturunan sakit sariawan yang berulang dalam keluarga Ibu? Ya, cukup mungkin ya. Lanjut nomor 2, Dek. Selanjutnya adalah verbalkan gambaran tulis pada kasus intraoral. Baik, dari pemeriksaan subjektif terdapat